Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara tentang ijazah. Ijazahnya siapapun juga. Untuk legalisasi atau legalisir ijazah itu, kita selalu melakukannya di mana kita sekolah. Misalnya, kita tamatan Universitas Mataram, Fakultas Hukum misalnya. Maka kita disuruh melakukan legalisasi atau pengesahan di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Tentang ijazahnya Joko Widodo, karena beliau ini tamatan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, maka yang berhak melakukan pengesahan atau legalisasi adalah Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Kita sekarang digiring oleh Roy, Rismond, dan Dipa itu agar supaya yang mengatakan sah atau tidak sah, atau yang mengatakan asli atau tidak asli itu adalah Rismond, Dipa, atau Roy Suryo. Jadi semua orang nanti kalau mau melakukan legalisasi itu, ya dia harus pergi ke Rismond, Roy, dan Dipa. Ini berarti hukum kita hancur apabila yang mengatakan sah atau tidak sah, atau yang mengatakan asli atau tidak asli itu adalah Rismond, Roy, dan Dipa. Ini gimana ini? Kalau rakyat Indonesia ini waras, saya kira hampir seluruh rakyat Indonesia kan pernah sekolah. Maukah kalian melakukan pengesahan ijazah di Rismond, Roy, dan Dipa? Karena tanpa Rismond, Roy, dan Dipa itu mengatakan sah, dia tidak sah. Maukah kita begitu? Atau jika yang mengatakan sah atau tidak sah sebuah ijazah itu misalnya polisi atau hakim misalnya, apakah nanti kita akan melakukan legalisir ijazah itu di pengadilan? Begitu jadinya. Jika yang mengatakan sah atau tidak sah sebuah ijazah itu misalnya pengadilan, apakah nanti setelah putusan pengadilan ini semua rakyat Indonesia mau melakukan legalisir di pengadilan? Tentu tidak. Jadi tentang ijazah Bapak Joko Widodo, jika UGM mengatakan sah, maka harus sah. Pengadilan pun harus mengatakan sah. Persoalan lembar ijazah itu saya kira juga terlalu berlebihan. Seseorang bisa saja ijazahnya kebanjiran, bisa saja hilang, bisa saja terbakar, atau bisa saja dicuri. Namun bukan perkara lembar ijazahnya. Akan tetapi kita bisa minta surat keterangan dari sekolah di mana kita pernah sekolah. Misalnya ada teman saya namanya Baihi. Ketika dia pergi ke Papua, seluruh ijazahnya dari SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi, ijazahnya hilang.
Tetapi walaupun hilang, dia bisa menjadi PNS. Karena sekolah di mana dia pernah sekolah SD, SMP, SMA, dan UNRAM, dia bisa minta surat keterangan bahwa si Baihi ini pernah sekolah di situ dan tercatat. Nah, dan surat keterangan itu bisa digunakan sebagai syarat untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil, dan sekarang dia sudah menjadi PNS. Jadi bukanlah kertas ijazah itu yang penting, namun sekolah di mana kita sekolah atau kampus di mana kita tamat kuliah, dia itulah yang memberikan keterangan yang paling vital, paling valid. Jadi tingkat validitas dari sekolah atau kuliah atau kampus di mana kita belajar, itulah yang merupakan syarat mutlak seseorang bisa dikatakan memiliki ijazah asli, sah atau valid. Tingkat validitas, kesahihan daripada institusi di mana kita sekolah itulah yang menjadi barometer seseorang memiliki ijazah asli atau tidak. Saya kira demikian keterangan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya pengadilan yang nanti akan mengadili perkara tuduhan ijazah palsu yang disampaikan kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.